kita berjumpa lagi untuk berbagi informasi, berbagi ide, berbagi gagasan. Dan yang terpenting adalah bersama kita merawat demokrasi. Pemirsa sekalian, saya kira seperti yang saya janjikan pada sesi kemarin gitu ya, soal perkembangan kasus yang diduga melibatkan kasus dugaan korupsi di daerah atau di kota Tanjung Balai yang melibatkan wali kota Tanjung Balai itu adalah Syahrial gitu ya. Kemudian menyeret nama wakil ketua DPR Aziz Samsudin. Hari ini alhamdulillah sangat eksklusif, sang pelapor Aziz Samsudin hadir bersama kita. Jadi hadir bersama kita dan kita akan berdiskusi bersama kepada sang pelapornya. Jadi seperti janji kemarin kita menjelaskan ada dua pelapor ya yang sudah masuk melaporkan Pak Aziz Samsudin ke MKD. Jadi ada dua pelapor, salah satunya adalah yang melaporkan yaitu adalah dari Komite Pemantau Legislatif. Alhamdulillah sekarang ini sudah bersama kami Direktur Kopel Indonesia Bapak Anwar Rasad. Ya. Kenapa sampai harus melaporkan Pak Aziz ke MKD? Bukankah sudah ditangani oleh KPK? Oke. Ya, terima kasih sekali Pak Sam. Saya kira ini waktu yang sangat baik yang diberikan oleh Pak Sam di channel Ustadz Demokrasi. Memang kami seperti disampaikan Pak Sam tadi atas nama Komite Pemantau Legislatif kemarin pas sekitar pukul 13 ke pukul 15 itu ya, agak panjang waktunya kami melaporkan saudara Aziz Samsudin, wakil ketua DPR RI, kita tahu bersama beliau posisinya di wakil ketua, atas dugaan pelanggaran kode etik, gitu ya, pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik. Kode etik. Ini tentu di DPR ada aturan yang terkait dengan kode etik itu yang memang khusus untuk bagaimana menjaga citra DPR dan itu kemudian diawasi dan juga kemudian diproses dan ditegakkan oleh MKD, Mahkamah Kehormatan. Jadi kemarin sudah melaporkan mulai proses dari jam 13, pukul 13 ya, sampai ke pukul 15 sebelum tim KPK tiba. Benar. Jadi sebelum tim KPK menggeledah itu sudah melaporkan. Ya. Ntar, jangan dulu cerita di soal KPK. Di proses pendaftarannya itu gimana? Langsung diterima oleh siapa dan apa respon di sekretariat di Mahkamah Kehormatan DPR itu? Ya, waktu kami datang pukul 13 ya, jadi lepas waktu istirahat. Ya. Jadi kita sudah bayangannya bahwa sudah pada standby di situ kan, ya. Para penerima pengaduan. Jadi ada staf khusus yang memang menerima aduan. Kami datang ke sana, tapi ternyata pada pas pukul 13 lewat itu belum ada staf yang standby di situ. Masih istirahat gitu ya? Masih istirahat. Kami menunggu agak lama dan kemudian sekitar 15 menit barangkali kita menunggu, kemudian sudah ada satu staf yang menerima kami dan meminta menanyakan keperluannya, dan kami menyatakan bahwa kami akan mengadukan salah seorang anggota DPR dan ini adalah wakil ketua. Dia menanyakan siapa orangnya. Aziz Samsudin, wakil ketua. Wakil ketua DPR gitu ya. Nah pada saat melaporkan itu berkasnya dinyatakan sudah lengkapkah atau masih ada dokumen lainnya dulu? Ya. Nah ini memang kami memang sudah menyiapkan. Jadi sudah beberapa pengalaman kami melakukan aduan dan kami sudah melengkapi berkas-berkas itu, dokumen itu. Ada akte notaris gitu ya, lembaga, ada identitas pelapor gitu ya. Kalau atas nama lembaga tentu ada akte notaris, ada tempat domisili gitu kan. Terus ada SK kepengurusan, strukturnya dan lain sebagainya. Itu semua sudah. Dan itu lengkap dan sudah ada checklist yang diberikan dan dinyatakan lengkap, meskipun di petugas di situ menyatakan bahwa kalau ada hal yang belum masih dibutuhkan sedikit, maka dia akan menghubungi. Oke, itu menarik tuh. Jadi berkas sudah dinyatakan lengkap oleh staf. Sekarang posisinya berkas itu di mana? Apakah dia sudah masuk diserahkan ke majelis di mahkamah itu atau masih mengendap di sekretariatnya itu? Ya, itu... Atau ada konfirmasi waktu, Pak, paling lambat hari sekian lah gitu. Oke. Nah, ternyata proses verifikasi dokumen ini ada sekitar 14 hari. Baru kemudian diserahkan kepada anggota MKD untuk diproses.
Nah, di situ juga itu SOP minimal gitu ya? Iya, SOP. Ya. Paling lambat gitu ya? Benar. Kami juga sebenarnya kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan sebenarnya 14 hari itu sudah ada tindak lanjut sebenarnya, sudah tindak lanjut. Tapi ini masih proses dan proses klarifikasi dan kemudian verifikasi berkas gitu kan. Oke. Nah, ini kan sudah ini. Yang menjadi penting di pemirsa sebenarnya adalah ini sudah dilapor gitu ya, berkas sudah lengkap dan sudah ada bola sudah ada di MKD. Tapi yang menjadi penting informasi adalah apa sih sebenarnya yang dilaporkan gitu kan, yang di permukaan ini kasus korupsinya, lalu kemudian ada ASIS. Untuk versi Kopel sendiri, jenis bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Aziz Samsudin sampai kemudian harus dilaporkan, dan versi kajian dari Kopel itu apa sebenarnya derajat dari pelanggaran yang dilakukan? Laporan kami ini kan berdasar pada yang dilansir ke publik dan ke media oleh Ketua KPK, ya, Pak Firly, terkait dengan kronologi kejadian gitu ya. Dan di situ jelas disebutkan bahwa saudara Aziz Samsudin itu dalam rentetan kejadian itu dia masuk dalam proses itu, terutama dalam proses memfasilitasi pertemuan antara F. Sahrial dengan Stefanus, dan kemudian akhirnya ada proses transfer uang di situ gitu ya. Ada sogok menyogok yang terjadi, dan itu jelas sekali temuan KPK bahwa itu dilakukan di rumah dinas. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Jadi ini kan kasusnya Aziz Samsudin ini kan bukan pertama. Bahkan banyak teman-teman yang pernah melaporkan juga sebelumnya dengan kasus yang berbeda gitu ya. Dan selalu lepas gitu. Ini yang pertama adalah, nah kita akan mendengar penjelasan dari Pak Anwar sebagai pelapor, gimana caranya mengawal ini kasus gitu ya. Yang kedua, karena kan ini bukan pekerjaan biasa gitu. Selalu ada tantangan dan bahkan kadang ada intrik, bahkan pada saat tertentu kadang ada tekanan gitu ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa untuk aduan ini kami ada tiga hal yang kami adukan, dugaan pelanggaran kode etiknya. Itu terkait dengan membuat citra buruk bagi kehormatan DPR, dan kemudian ada pelanggaran hukum gitu ya. Dan kemudian ada melakukan perbuatan yang mengandung korupsi gitu ya. Mengandung korupsi. Itu tiga poin itu yang menjadi aduan kami, dan tentu memang ketika ini dibawa ke sana, meskipun memang kami menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar. Nah, tentu seperti pasal apa aja tuh? Ada pasal 3 di Kode Etik, terus ada pasal 6 dan memang jelas, misalnya perbuatan korupsi itu jelas disebutkan di situ, dilarang seorang anggota DPR untuk melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, jelas. Jadi, dan juga perbuatan yang mengandung, bukan hanya secara langsung, tapi perbuatan yang mengandung dalam proses itu tentu ketika ada dalam rangkaian itu tentu itu sudah masuk dalam perbuatan yang mengandung. Nah, tentu memang tantangannya luar biasa seperti dikatakan Pak Sam. Kami dari Kopel tentu bukan kali ini saja ya, kali ini saja kami mengadukan dan kemudian mengadvokasi sebuah kasus yang bagi publik besar gitu ya, dan kemudian juga bagi kehormatan di DPR itu sangat penting. Ini sudah kesekian kalinya kami cukup memahami bahwa mengadvokasi itu membutuhkan tenaga yang ekstra, terus membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyita berbagai hal gitu ya, termasuk harus kami konsolidasikan semua tim-tim kami gitu ya. Memang di kami kalau melakukan pelaporan seperti ini, maka kami sudah ada standar proses penanganan gitu ya. Nah, pengalaman kami kalau yang di DPR biasanya kami menempatkan satu tim bagaimana memantau dan ada tim khusus gitu ya di MK gitu ya, di Mahkamah Kehormatan itu, dan kemudian ada juga yang kemudian melihat karena ini prosesnya di KPK karena ada terkait dengan proses korupsi di pemerintah Tanjung Balai gitu ya. Nah, ada juga tim di situ, dan kemudian ada juga di tim melihat dan mengamati partai politik dan mencoba mendorong mengadvokasi bagaimana kemudian hasil dari advokasi kami itu bisa tercapai gitu ya. Nah, tentu dalam aduan kami sebut. Jadi ketika melihat pasal-pasal pelanggaran, itu kami menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Aziz Samsudin itulah pelanggaran berat. Itu pelanggaran berat.
Dan artinya sudah ada kajian sebelum dilaporkan gitu ya? Sudah ada kajian, kami sudah ada kajian dan jelas sekali dalam kode etik itu ketika dia melakukan sebuah pelanggaran berat maka konsekuensi atau sanksi yang diberikan adalah pemberhentian sebagai anggota gitu. Itu jelas dan itu yang kami sebut dalam poin aduan kami. Oke, makasih Pak Anwar atas informasinya kepada kita semua gitu ya. Semoga saja proses ini bisa cepat bergulir di sana supaya ada kepastian hukum di sana. Sekali lagi saya ingin memberikan informasi bahwa untuk kasus dugaan korupsi di Tanjung Balai sudah ada 3 tersangka gitu ya, sudah ada 3 tersangka. Ada wali kotanya yaitu adalah Syahrial, lalu kemudian ada penyidik di KPK. Ini yang menarik. Disuruh menangkap koruptor malah dia yang korupsi gitu ya, karena ini adalah bobolnya KPK. Jadi saya kira adalah pembelajaran yang luar biasa gitu ya. Yang ketiga adalah pengacaranya. Jadi pengacara yang harus mengadvise bagaimana mereka menghadapi hukum, tapi ternyata bagaimana melakukan korupsi. Ini juga menarik. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah ada dugaan juga baik langsung maupun tidak langsung. Ini sementara dikaji, itulah keterlibatan dari Aziz Samsudin yang kemudian masuk di MKD. Pemirsa sekalian, seperti yang pernah yang selalu kita jelaskan di channel ini bahwa dalam penanganan kasus ini, kenapa ada ke KPK, ada ke DPR, ada yaitu adalah Mahkamah Kehormatan DPR, lalu kemudian ada ke partai politik. Karena ini adalah wilayah yang berbeda. Aziz Samsudin adalah seorang anggota DPR yang kemudian yang kebetulan sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPR dari fraksi Golkar. Kalau kita bicara fraksi Golkar, maka berbicara dalam konteks partai politik. Sejatinya kalau partai ini konsen pada isu-isu pemberantasan korupsi, maka mereka tidak akan berkorelasi, tidak akan menunggu hasil kerja di KPK dan tidak akan menunggu hasil kerja di MKD. Tapi mereka bergerak sendiri untuk segera merespon untuk menyatakan bahwa kader yang terlibat dalam kasus korupsi bukan malah dibantu, bukan malah dilindungi, tapi segera dinyatakan bahwa stop, berakhir karirnya di tempat ini. Itu yang harus dilihat pada konteks itu. Kecuali kalau memang ada faktor lain gitu loh. Siapa tahu, kita juga belum tahu apa yang terjadi Partai Golkar gitu ya. Yang kedua adalah kenapa kemudian teman-teman dari Kopel membawa ke MKD. MKD ingat adalah berdasarkan Undang-Undang MD 3 gitu ya, Undang-Undang MD 3 sekarang MD 2 gitu ya. Itu kemudian membentuk di sana namanya Mahkamah Kehormatan DPR. Mandatnya apa? Dalam rangka menjaga marwah citra DPR. Tidak boleh ada siapapun anggota DPR yang berbuat merusak wibawa DPR, maka akan diproses di sana. Aziz Samsudin salah satu berdasarkan kajian Komite Pemantau Legislatif dinyatakan melakukan perbuatan pelanggaran berat etik. Maka dia direkomendasikan untuk segera diproses pemberhentiannya. Itu yang dilakukan di sana. Di partai politik, lalu kemudian ada jadi 3, ada yang mengawasi di KPK. Kita tunggu saja apa perkembangannya. Yang pasti adalah tadi Kopel menyatakan membentuk 3 tim. Dan mereka ini akan mengawal terus. Semoga saja setiap perkembangan yang penting bisa kita sajikan kepada publik sebagai informasi atas perkembangan penanganan kasus, bukan drama ya. Penanganan penegakan hukum terhadap satu kasus. Kalau drama banyak bumbu-bumbunya, tapi ini adalah penegakan hukum. Penting kepastian. Siapapun itu dalam mata hukum adalah di mata hukum sama. Mau dia wakil ketua DPR, mau dia adalah wali kota, mau dia adalah penyidik KPK, statusnya sama. Melanggar hukum harus diproses.